Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 3B SDN Pesanggeran 1. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Ibu harap semoga anak-anakku semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti kegiatan BDR kita di pagi hari ini. Baik nak, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi dan bulan puasa, semoga anak-anakku selalu semangat dalam mengikuti kegiatan BDR. Oke? Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari PLBJ yaitu bab 10 berkaitan dengan gempa bumi ya. Nah, apakah anak-anakku sudah tahu apa itu gempa bumi? Apakah anak-anakku ada yang melihat berita di televisi ataupun di radio beberapa hari yang lalu? Nah, beberapa hari yang lalu itu sempat terjadi gempa bumi di daerah Malang ya, Nak, dan gempanya cukup besar juga ya. Nanti anak-anakku kita akan menyimak terkait dengan penjelasan gempa bumi. Oke? Nah, sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya, Nak. Yuk, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik, nak. Are you ready? Jawab ya. Yes, I am. Oke, jika memang sudah siap, mari kita simak baik-baik penjelasan terkait dengan bab 10, yaitu berkaitan dengan gempa bumi. Oke, nak? Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, anak-anakku akan mempelajari terkait dengan pengertian dan penyebab dari gempa bumi itu sendiri. Yang kedua, anak-anakku menjelaskan akibat dari gempa bumi. Kemudian yang terakhir, anak-anakku dapat menjelaskan tindakan yang dilakukan saat terjadi gempa bumi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan jika terjadi gempa bumi? Apakah kita akan nangis, panik, atau berlarian? Nah, nanti kita akan simak video terkait dengan tindakan yang akan bisa kita lakukan saat terjadi gempa ataupun setelah terjadi gempa. Nah, anak-anakku sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Are you ready? Yes, I am. Gitu ya. Oke, anak-anakku harus tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran. Yuk, sekarang kita simak penjelasan pertama dari gempa bumi ya, Nak. Oke? Baik, anak-anakku. Sekarang yang pertama kita akan membahas sebenarnya apa sih gempa bumi itu? Apakah dari anak-anakku kelas 3B ini sudah ada yang mengetahui pengertian dari gempa bumi? Ayo, kira-kira apa gempa bumi itu? Nah, sekarang kita lihat. Gempa bumi itu adalah bergetarnya bumi karena adanya pelepasan energi dari dalam bumi akibat ada pergerakan lempeng-lempengan bumi. Nah, di dalam bumi kita, dalam perut bumi itu terdapat lempengan-lempengan, Nak, yang bisa bergerak. Nah, saat lempengan itu bergerak, Nak, nanti akan menyebabkan apa? Bumi ini bergetar. Jika kekuatannya sangat besar, nanti berarti dapat menimbulkan gempa yang sangat besar. Oke? Nah, sampai sini dimengerti, Nak? Nah, selanjutnya, Nak. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang rawan terjadi gempa bumi. Nah, kira-kira apa penyebab Indonesia itu menjadi negara yang rawan gempa bumi, Nak? Nah, kita lihat nih di slide. Yang pertama adalah Indonesia itu terletak di titik pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempengan Australia, lempengan Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, karena berada di titik pertemuan itu, maka menyebabkan Indonesia sangat rawan dengan terjadinya gempa bumi. Kemudian yang kedua, Indonesia itu terdapat banyak sekali gunung-gunung berapi, Nak. Maka saat gunung berapi itu meletus, maka bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi juga. Nah, kira-kira gempa bumi yang terjadi akibat letusan gunung berapi dinamakan apa ya? Apakah ada yang sudah tahu? Nah, bagi yang belum tahu, coba kita simak penjelasan berikutnya, Nak, ya. Nah, bagi yang sudah tahu, oke, disimpan terlebih dahulu jawabannya. Oke? Berikutnya, di sini adalah penyebab terjadinya gempa bumi. Nah, ada tiga penyebab terjadinya gempa bumi ya, Nak.
Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Yang pertama yaitu pergerakan lempeng bumi. Nah, dengan adanya pergerakan lempeng bumi ini dapat mengakibatkan terjadinya gempa tektonik. Ingat, gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng bumi. Yang kedua, penyebab terjadinya gempa adalah adanya letusan gunung berapi. Ya, letusan gunung berapi ini dapat mengakibatkan terjadinya gempa vulkanik. Ya, dapat menyebabkan gempa vulkanik. Ya, kemudian yang ketiga yaitu adanya hantaman benda langit seperti meteor. Ya, biasanya kan meteor itu ada yang bergesekan atau ada juga yang sampai jatuh ke bumi. Nah, itu bisa menyebabkan gempa juga ya, Nak. Atau ledakan yang terjadi akibat ulah manusia, seperti ada bom dan lain-lain. Oke, sampai sini sudah jelas, Nak? Nah, berarti ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah pergerakan lempeng bumi sehingga menyebabkan gempa tektonik, kemudian letusan gunung berapi yang menyebabkan gempa vulkanik, kemudian adanya hantaman benda langit ataupun ledakan ulah dari manusia. Nah, sudah cukup jelas ya, Nak? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Baik, anak-anakku, sekarang coba anak-anakku amati alat yang terdapat di sebelah kiri layar kalian. Di sini ada namanya alat yang digunakan untuk mendeteksi gempa bumi. Nah, ini adalah nama alatnya adalah seismometer. Ini alatnya adalah seismometer yang digunakan untuk mendeteksi gempa bumi. Jika kita di Indonesia, Nak, peringatan dan informasi gempa disampaikan oleh yang namanya BMKG. Nah, BMKG ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tugas dari badan ini adalah apa, Nak? Memberikan peringatan informasi terhadap gempa bumi yang terjadi di seluruh Indonesia. Nanti mereka mendeteksinya dengan menggunakan alat yang namanya seismometer. Nah, selanjutnya, rekaman hasil getaran tersebut diproses oleh alat yang disebut seismograf. Nah, ini getarannya akan direkam di dalam alat yang namanya seismograf. Kemudian nih, seismograf ini terdiri dari gantungan pemberat. Nih, Nak ya, gantungan pemberat dan ujung lancip seperti pensil. Nah, ini nih ya. Dengan seismograf dapat diketahui kekuatan dan arah gempa bumi, ya. Kemudian hasil dari gambaran kekuatan gempa bumi ini, Nak, yang warna hitam, warna merah, ini ya, yang Bu Zini tunjuk, ini disebut seismogram, ya, hasil gambaran dari kekuatan gempa bumi. Nah, berapa skala Richter atau disingkatnya apa? Nah, bisa dicari nanti ya, Nak. Kalau kemarin kalian melihat berita tentang gempa yang terjadi di Malang, tentunya anak-anakku tahu juga ya. Oke, dimengerti? Baik. Baik, Nak. Kita lanjut penjelasan berikutnya. Kita lihat coba di situ ada sebuah gambar peristiwa dari gempa bumi. Masya Allah. Itu coba lihat bangunannya sampai roboh semuanya. Terus jalan-jalanannya pada rusak. Nah, akibat gempa bumi ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua, kerusakan bangunan dan infrastruktur, ya. Yang ketiga, tidak berfungsinya fasilitas umum. Karena apa? Karena jalan-jalan semuanya tertutup dan mungkin akses kemanapun jadi susah, ya, Nak ya. Yang keempat, yaitu munculnya wabah penyakit karena kurangnya air bersih. Yang terakhir, gempa bawah laut dapat mengakibatkan tsunami. Jika anak-anakku bisa menyebutkan akibat gempa bumi yang lain, boleh nanti ditambah ya, Nak. Baik, setelah anak-anakku memahami apa itu pengertian gempa bumi, penyebabnya, kemudian akibat dari gempa bumi itu, sekarang kita simak ya, Nak, yaitu berkaitan dengan tindakan yang dapat dilakukan saat gempa dan setelah gempa. Anak-anakku simak baik-baik video yang akan Ibu tampilkan. Nanti jika anakku menemui atau mengalami gempa itu sendiri bisa
menyelamatkan diri dengan baik. Oke, sekarang simak ya nak videonya ya. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan, seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini.
Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Baik, Nak. Sudah cukup jelas ya untuk penjelasan video terkait dengan tindakan saat gempa ataupun setelah gempa ya. Setelah menyimak video ini, nanti anak-anakku silahkan mencermati dari naskah cerita yang akan Ibu sampaikan di akhir kegiatan ini ya, Nak. Kemudian anak-anakku silakan menuliskan tindakan yang tepat saat terjadi gempa ataupun setelah gempa. Oke, Nak? Baik, anak-anakku, jika memang sudah jelas semuanya terkait materi kita di pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan gempa bumi. Nah, selanjutnya anak-anakku silakan kerjakan latihan berikut ya, Nak, pada buku tulis kalian. Ya, boleh ditulis soalnya, juga boleh langsung jawabannya ya. Alangkah baiknya boleh tulis dengan soalnya biar lebih paham ya. Setelah mengerjakan poin 1 dan 2, anak-anakku silakan mencermati naskah cerita yang di sebelah kanan ini ya, Nak. Kemudian, anak-anakku silakan tuliskan apa yang harus kalian lakukan jika menjadi salsa untuk menyelamatkan diri kalian dari gempa bumi. Ya, silakan kerjakan di buku tulis kalian, lalu dikirimkan ke Ibu. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga anak-anakku semuanya dapat mengikuti kegiatan BDR kita di pagi hari ini dengan semangat, jujur, dan tetap berprestasi. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.